Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Bertemu kembali dengan saya, Linda Mariana, di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi. Ini merupakan satu konten dari YouTube Go Bogor Online Service. Hari ini saya ingin sharing tentang memiliki hidup yang tangguh. Kita membaca di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki hidup yang tangguh sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, di mana kita bisa melihat, kita mendengar bahwa pandemi COVID ini masih tinggi. Nah, oleh sebab itu saya ingin bagikan beberapa hal bagaimana kita bisa memiliki hidup yang tangguh. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur senantiasa. Ya, mengandalkan Tuhan ini bukan berarti kita berdiam diri dan menyerahkan begitu saja kepada Tuhan, tetapi kita harus berusaha dan terus berjalan di bawah pimpinannya Tuhan. Ya, kita mau baca di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, selain mengandalkan Tuhan, kita juga mau tetap mengucap syukur senantiasa. Ya, mengucap syukur bahwa Tuhan itu tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita mau mengatakan Tuhan itu baik apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, kita membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau mengucap syukur, kita mau mengandalkan Tuhan, sambil kita mau melakukan yang terbaik. Itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita memiliki hidup yang tangguh, yaitu yang kedua adalah memiliki kedisiplinan rohani atau kita memiliki disiplin rohani. Ya, contohnya adalah seorang atlet. Nah, untuk menjadi seorang atlet pasti yang bisa menang, menjadi seorang juara itu pasti atlet itu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ya, nggak mungkin atlet yang menang itu kehidupannya atau memiliki disiplin yang nggak tinggi, tidak mungkin. Pasti memiliki disiplin yang tinggi. Contohnya, seorang atlet ini pasti setiap harinya rutin berolahraga, menjaga pola makan, harus memiliki disiplin yang kuat dalam pola makannya, dalam hal latihan, dalam hal istirahat, pasti semuanya itu memiliki disiplin yang tinggi. Ya, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus memiliki disiplin rohani. Ya, misalnya kita contohnya adalah kita beribadah. Ya, kalau kita sekarang ini masih ibadah secara online, kita mau terus mengikuti ibadah online kita. Ya, setiap minggunya. Ya, dari TNT, Go Student maupun Go Service semuanya ada ibadahnya, mari kita ikutin. Nah, terus kita juga mau terus saat teduh. Ya, terus kita juga mau yang namanya baca firman Tuhan setiap hari dan mesbah doa. Nah, karena saat teduh, baca firman Tuhan, mesbah doa itu merupakan makanan rohani yang dapat menguatkan kita. Oleh sebab itu kita mau baca di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah hidup dalam komunitas. Ya, komunitas ini adalah komsel atau oikos dan pemuritan. Kita perlu hidup di dalam komunitas atau pemuritan yang saling mendukung, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, membangun, dan menasehati.
Saya bersyukur saya berada di dalam sebuah gereja yang memiliki komunitas atau komsel dan pemuritan yang luar biasa. Karena tidak ada seorang pun bisa berdiri sendiri. Kita perlu orang lain untuk mendukung kita, menguatkan kita, menasehati kita, membangun kita. Ya, apalagi kita punya yang namanya pemuritan yang memperlengkapi kita bukan hanya secara dogma, tetapi secara doktrin juga. Ya, dogma adalah aturan gereja lokal, sedangkan doktrin adalah kesepakatan pengajaran firman Tuhan yang sudah disepakati gereja-gereja, sehingga kita tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, contohnya adalah doktrin yang sekarang kita ajarkan atau gereja ajarkan, yaitu tentang keselamatan, tentang dosa, tentang Tritunggal, tentang Roh Kudus, tentang gereja, tentang kedatangan Tuhan, dan tentang malaikat dan lain-lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, jangan lupa untuk kita terus hidup di dalam komunitas, di dalam komsel, di dalam pemuritan. Ya, hal ini membuat iman saya semakin dikuatkan di tengah kondisi pandemi yang membuat kita tertekan dan stres. Ya, kita masih memiliki pengharapan dan melihat Tuhan Yesus baik memelihara hidup kita. Tetap semangat, teruskan, kobarkan kasih Tuhan, dan ingat janji Tuhan dan firman Tuhan. Saya mau ulangi lagi kembali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk kita memiliki hidup yang tangguh. Poinnya adalah yang pertama, mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur senantiasa. Yang kedua, memiliki disiplin rohani. Yang ketiga, kita hidup dalam komunitas, yaitu komsel atau oikos, dan pemuritan. Selamat beraktivitas kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.